Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Laras di Cirebon. Mbak Laras menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007. Jadi pada saat itu Mbak Laras sendiri itu udah menikah dengan suaminya tentu saja gitu ya. Udah tinggal mandiri, udah nggak ngikut orang tua, jadi udah pindah kampung begitu ya. Menempati sebuah kampung di sana, sebuah rumah lah. Ya rumah yang nggak terlalu besar dan bertetangga dengan ya tetangga yang baik-baik. Nah salah satunya itu tetangga tersebut itu namanya Mbak Rara. Mbak Rara sendiri itu sama suaminya. Mereka itu seumuran dan pada suatu hari ini ada satu musibah yang menimpa tetangganya tersebut. Jadi suaminya Mbak Rara itu meninggal karena kecelakaan. Ya wes, udah kan? Dan ya tentu saja si Mbak Laras tersebut ya pasti ikut sedih juga gitu ya, kasihan dan sebagainya. Nah, si Mbak Rara sendiri itu udah punya udah punya anak. Kalau Mbak Laras sendiri itu juga udah punya anak, cuman waktu itu anaknya lagi mondok gitu ya. Jadi di rumah itu anaknya Mbak Laras sendiri itu cuman satu. Itu dipondokin, dipesantrenin. Jadi di rumah itu ya cuman tinggal Mbak Laras sama suaminya. Nah begitupun Mbak Rara, jadi karena suaminya udah meninggal, jadi di rumah itu pun yang tinggal itu cuman berdua doang. Awalnya semuanya itu baik-baik aja sampai pada suatu hari. Bahkan Mbak Laras sendiri itu ndak pernah berpikiran yang macem-macem gitu ya. Tapi ternyata gitu ya, suaminya si Mbak Laras ini main mata, main hati sama tetangga sebelah yaitu Rara gitu kan. Mereka itu punya hubungan di luar ya, hubungan khusus lah, intinya suaminya itu selingkuh dengan tetangganya sendiri. Awalnya hal itu diketahui oleh tetangganya. Ada yang laporan, Mbak Laras. Ya laporannya tentu saja takut-takut begitu ya. Iya kenapa Bu? Bukannya mau gimana-gimana, cuman saya tuh mau ngomongin sesuatu katanya. Mau ngapain itu ya? Kenapa Bu? Ada apa Bu? Ini saya kemarin sering lihat katanya begitu kan. Lihat apa? Kalau misal malam-malam suaminya Mbak Laras itu suka main ke rumah sebelah, kata ibu. Yang bener Bu katanya. Iya bener kata si ibu tadi, saya itu nggak ngelihat cuman sekali tapi beberapa kali, dan takutnya tetangga yang lain tahu. Kalau tetangga yang lain tahu nanti kan nggak baik gitu kan namanya, katanya begitu. Wah itu Mbak Laras kan ya terbakar, cuman aku nggak bisa, maksudnya langsung percaya dengan apa yang diomongin sama si ibu-ibu ini. Dan Mbak Laras ya berterima kasih atas informasi tersebut. Iya Bu, saya terima kasih atas informasinya. Nanti biar saya cari tahu sendiri ya Bu ya. Ibu ndak usah ngomong ke warga yang lain gitu ya. Enggak, makanya saya tuh mending ngomong sama Mbak Laras langsung daripada ngomong sama orang yang lain nanti malah jadi gunjingan, ndak enak gitu kan. Iya Bu, makasih informasinya. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau dagangan sebentar bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun. Ada berbagai varian ukuran di sini. Monggo kawan-kawan yang sesuai selera. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah join jadi mitranya Nyai Wiji juga terima kasih banyak. Bagi yang belum join, mungkin bisa dicoba di nyaiwiji.com. Kita belajar bersama, kita bekerja bersama, dan kita maju bersama. Amin.
Itu aja, terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Laras tadi. Nah, itu kan, ini nama udah disamarkan tentu saja. Nah, Mbak Laras itu akhirnya ya sudah berbekal omongan dari warga tadi itu tak pegang gitu kan. Ini si Mas Yudi itu suaminya beneran nggak seperti itu. Kalau malam keluar, memang sih Mbak Laras itu tentu saja tahu kalau malam hari suaminya tersebut itu memang suka keluar gitu ya. Ya namanya istri suaminya keluar dan pakaiannya tuh nggak yang aneh-aneh, nggak dandan, nggak pakai apa gitu, pakaian yang formal seperti jarak jauh begitu. Ya kan Mbak Laras nggak mikir yang aneh-aneh, mikirnya ya mungkin tongkrongan sama warga setempat, sama tetangga atau bagaimana. Kurang ajar kalau misalkan ternyata nongkrongin Rara gitu ya. Awas gitu ya, awas kata si Mbak Laras. Tapi ya cuman dalam hati, sikap itu disembunyikan seolah-olah Mbak Laras itu nggak tahu apapun. Dan akhirnya memang benar, oh ya hari pertama setelah mendengar kabar tersebut, Mbak Laras kan nungguin suaminya itu, ini dia keluar enggak, ini dia keluar. Ternyata enggak. Kebetulan suaminya itu sakit waktu itu. Akhirnya apa? Dari sore itu memang tidur di situ. Suamiku nggak keluar kemana-mana ya. Tapi ya karena dia sakit, coba kalau dia sehat, ini nanti dia keluar atau enggak. Ditungguin kan sampai 2 hari. Suaminya itu nggak keluar. Hari ketiga udah sembuh, pun nggak keluar juga. Orang suamiku nggak keluar, tapi yo memang tumben-tumbenan. Biasanya sembuh dikit langsung keluar. Nah ini kok malah enggak gitu kan, kok malah tertib begini. Gimana aku mau mergokin, gimana aku mau membuktikan omongan dari warga di sana. Dan kalau misal pagi suami mau berangkat kerja, ada Rara di sebelah, itu pun aku nggak melihat sesuatu yang mencurigakan. Seolah-olah semuanya itu normal-normal aja gitu. Kalau memang nggak kepergok ya nggak nyapa gitu ya. Tapi kalau memang mbak gitu kan ya wajar begitu ya. Cuman aku perhatikan semuanya tuh normal gitu ya. Jangan-jangan ibu itu cuman mau ngadu domba kali atau bagaimana. Nah mulai terbangun sesuatu yang positif lagi dalam hatinya Mbak Rara. Yang tadinya terbakar itu mulai agak sedikit mereda, ya tinggal sisa bara lah begitu doang. Cuman kalau disiram bensin lagi gitu kan mau bisa nyala lagi. Nah waktu pun berlalu sekitar 4 hari, sama suaminya pun belum keluar. 2 hari setelah sembuh dari sakit, suaminya nggak kemana-mana, bahkan malah sama Mbak Laras begitu ya, menghabiskan malam itulah. Akhirnya apa? Di hari kesekian gitu ya, yang Mbak Laras sendiri itu juga lupa. Dan Mbak Laras sempat coba nanyain, Mas, tumben di rumah terus, betah sih Mas gitu kan. Nggak tahu lagi malas keluar, kata si suami itu begitu ya. Oh syukurlah kalau begitu kan. Oh ya wis lah. Akhirnya selama beberapa hari suami itu tertib. Pulang kerja langsung di rumah. Dan Mbak Laras juga tentu saja nyelidikin Mbak Rara gitu kan. Ini jangan-jangan ketemuannya bukan di rumah ini tapi di luaran sana. Cuman tak perhatiin, pagi Rara jemur pakaian, agak siangan belanja sayur, udah gitu bau semeripit ikan gesek gitu kan. Oh artinya lagi masak. Sampai lumayan cukup sore anaknya pulang. Anaknya pulang masa dia pergi, ya itu sampai sore ya di rumah. Pas sore-sore oh dia seperti baru bangun tidur gitu kan. Oh berarti Rara juga nggak kemana-mana. Nah ini asem gitu kan, jangan-jangan aku diadu domba. Tapi ya udahlah biarin aja gitu ya. Semoga nggak terjadi apa-apa. Sampai ternyata begini. Pada suatu malam, dengan suasana hati yang tenang, tidurlah si Mbak Laras tadi. Nah, di tengah tidurnya, itu sekitar masih sore, sekitar jam 10, setengah 11 malam, Mbak Laras itu bangun. Nah, begitu bangun, suaminya ndak ada. Kan langsung panik kan. Suamiku kemana ya? Langsung bangun Mbak Laras, nyariin di dalam rumah, itu ndak ada semuanya. Asem suamiku kemana ya, suamiku kemana ya, ini ya. Dicariin, ditungguin di situ dengan paniknya, sampai kurang lebih sekitar 1 jam kemudian, suaminya itu pulang. Begitu pulang, ya langsung Mas kamu dari mana Mas katanya.
Oh, aku habis dari tetangga gitu kan. Mbak Laras tidak percaya dan akhirnya mohon maaf gitu ya. Mana buktinya? Katanya begitu kan. Bukti apa? Sini, sini, sini. Disuruh dibuka. Itu ada bekasnya atau enggak gitu kan. Minimal aroma atau bagaimana gitu ya. Suaminya enggak mau gitu. Kamu apa-apaan sih? Nah, malah dia ke kamar mandi ya. Mungkin udah menghilangkan jejak atau bagaimana gitu. Enggak tahu lah ya. Wes intinya hal itu terlewat. Suami pun, kamu kenapa sih? Ditanya gitu. Ya enggak apa-apa mas. Mbak Laras tetap berusaha menahan diri karena dia belum menemukan bukti apapun gitu. Aku menahan diri sampai akhirnya dia pun, Mbak Laras menemukan satu cara lagi, mas. Kita jalan-jalan yuk. Ya, malam itu udah selesai begitu aja ya. Terus ngobrol gitu kan, mas. Nanti kita jalan-jalan nih mas yuk. Jalan-jalan kemana? Ke Jogja atau kemana gitu ya. Ngapain, kata si suaminya kan. Enggak, aku pengen jalan-jalan aja, pokoknya aku mau ke Jogja sekaligus nanti nengokin anak di pesantren sana, katanya. Ya suami tidak bisa menolak waktu itu ya, karena Mbak Laras memaksa. Dan akhirnya jalanlah mereka, dan waktu itu sekitar 3 hari mereka itu berada di Jogja. Di hari kedua di sana ada satu kabar yang mengejutkan. Si Mbak Rara itu mengalami kecelakaan. Jadi kecelakaannya bukan di kendaraan atau apa. Dia itu kepleset di kamar mandi dan ya meninggal gitu kan. Itu kan dapat kabar dari warga gitu ya. Ini dapat kabar ini begini, si Mbak Rara meninggal gitu. Wow, itu Mbak Laras kaget bukan main, suami belum tahu gitu ya. Kamu kenapa? Ditanyakan sama suaminya, mas. Ada kabar duka mas, kabar duka dari mana gitu ya, dari tetangga katanya begitu kan. Tetangganya siapa? Tetangga kita. Siapa? Rara gitu. Kenapa? Suaminya mulai terlihat panik di situ ya. Kenapa? Rara meninggal mas gitu kan. Suaminya tuh kaget dan disitulah reaksi itu didapat sama Mbak Laras. Tapi ya lagi-lagi Mbak Laras itu tidak punya bukti, tapi Mbak Laras sendiri itu meyakini kali ini kalau memang benar suaminya itu ada apa-apa sama ini tadi. Dan begitu mendengar itu, suaminya itu minta pulang. Ya udah, kita pulang sekarang gitu. Loh kok pulang sih mas? Ya ada tetangga meninggal, kata suaminya. Benar alasannya seperti itu. Enggak lah, nantilah tanggung 3 hari aja, kita kan memang lagi liburan mas. Nah, sisa hari itu suaminya itu ya tentu saja resah, gelisah dan sebagainya. Sengaja tak siksa sampean mas gitu ya, tak siksa gitu kan. Awas kalau misal ini macem-macem udah tak jadiin, kata si Mbak Larasnya. Dan akhirnya apa? Setelah 3 hari, memang ya itu sikap suaminya itu kayak agak sedikit ngambek, nggak mood dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya pulanglah mereka ke sana, ke Cirebon. Begitu pulang ke Cirebon, ya di rumah tersebut itu rame. Nah, anaknya si Mbak Rara sendiri akhirnya diasuh oleh kakaknya gitu ya, oleh budeknya. Rumah itu sepi akhirnya kan. Ya cuman acara-acara sisa kayak tahlilan dan sebagainya. Habis itu sepi, dan sikap suaminya si Mas Yudi itu, suaminya Mbak Laras itu memang sedikit berubah. Kayak ada kemarahan yang terpendam mungkin atau bagaimana gitu ya. Cuman memang perselingkuhan mereka itu tidak pernah terbukti. Mbak Laras juga mengakui tersebut ya. Bisa jadi ini cuman perasaanku yang sengaja aku bikin-bikin atau apa gitu ya. Ya intinya aku tidak punya bukti apapun. Sampai akhirnya tuh begini. Justru teror itu muncul setelah beberapa hari Mbak Laras meninggal. Nah, suaminya si Mbak Laras setelah Mbak Rara meninggal ya, mohon maaf ya. Nah, suaminya Mbak Laras setelah beberapa hari itu ini mendapat tugas kantor untuk keluar kota sekitar 3 atau 4 hari, dan itu memang resmi gitu, itu beneran. Akhirnya sudah dipersiapkan semuanya, suaminya pun pergi. Mbak Laras tinggal di rumah itu tuh sendirian, benar-benar sendiri, karena anaknya kan di pesantren. Nah, selama suaminya keluar kota itu, Mbak Laras disitulah mulai mengalami yang namanya teror. Dia awalnya malam-malam, ya ketakutan itu udah muncul. Biasanya ada suamiku kan enak gitu ya, aku ada orang.
Ini malam ini kok entah kenapa ya aku takut dan tiba-tiba aku keinget sama Rara, katanya begitu. Dan malam jam 9, rumah mereka itu benar-benar berdekatan, cuman ada lorong sekitar 1 meter doang, benar-benar sebelahan banget. Nah, Mbak Laras sendiri, itu kan kamarnya memang di dekat lorong di situ ya. Dia di dalam kamar sekitar jam 9 malam. Habis nelpon suami, ngobrol sebentar, terus udah Mbak Laras katanya mau tidur. Nah, lagi siap-siap mau tidur, Mbak Laras itu mendengar. Jadi kayak jendela ketemu jendela. Kalau di rumah sebelah, rumahnya Mbak Rara itu ada jendela juga, cuman jendelanya ke ruang tengah, bukan ke kamar. Kalau di Mbak Laras itu ke kamar. Mbak Laras kan di situ. Itu kedengeran ada bunyi kletak-kletak suara jendela, tapi bukan jendelanya sini, rumah sebelah itu kletak-kletak. Ih, kok kayak di rumahnya Rara ya gitu ya. Ah, coba tak tengok, barangkali ada orang mau nyolong atau bagaimana gitu kan. Begitu dibuka, rumah itu kan diterangin masih ya. Kosong, korden itu udah ditutup di rumahnya si Mbak Rara tadi. Begitu dilongok, ih di dalam ada orang siapa ya gitu. Nah, disitulah Mbak Laras ngelihat itu bukan orang, melainkan pocong, cuman lagi duduk di dalam sana, lagi duduk di dalam rumah, di sofa itu ada kelihatan di ruang tengah situ, ngelihat pocong. Dan pocongnya itu yakin lah kalau si Mbak Laras itu jangan-jangan pocongnya si Rara gitu, langsung ditutup grup begini. Dia pindah, takut tentu saja, pindah ke ruang tamu di situ. Nah, merasa masih berada di dalam ruangan dan merasa ya lebih takut lagi. Aku gimana ya? Apa aku pindah aja dari rumah ini ya? Maksudnya malam ini nggak tidur di situ, tapi pindah lah. Lagian ini udah malam gitu. Aku misal ngetok-ngetok kerabatku, saudaraku yang lain kan nggak enak gitu. Jadi udahlah aku bertahan aja di sini. Akhirnya sudah. Mbak Laras pun bertahan di situ dan karena ndak kuat di dalam gitu ya, di dalam rumahnya Mbak Laras itu mulai kecium aroma-aroma yang aneh, baunya itu wangi kayak baunya orang mati, bener-bener kok aku tiba-tiba nyium begini ya, kayak bau melati gitu ya, campur sabun mandi dan sebagainya, ada kapur barusnya segala macam. Ini kan kayak bau orang mati. Jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan Rara di sini. Akhirnya apa? Keluarlah ke ruang tamu di situ. Duduk di sana di ruang tamu, di teras di situ kan. Itu udah malam. Di teras baunya itu hilang. Bes gitu kan, udah ketemu udara malam yang dingin seger itu. Aku gimana ya? Masa aku kayak orang hilang begini di depan rumah, itu lagi duduk seperti itu kan. Nengok ke samping itu rumahnya Rara gitu kan. Aduh gimana ya, udahlah aku masuk lagi. Akhirnya masuk, dipaksakan. Tadi pintu dibuka kan. Nah begitu masuk, bau itu samar-samar doang tapi udah hilang. Mbak Laras pun akhirnya masuk ke dalam kamar lagi. Udahlah aku nekat, aku tidurnya di sini ya, mau di mana lagi, meremin begini nanti juga tidur sendiri. Akhirnya apa? Ditutuplah pintu kamarnya. Grep, Mbak Laras pun tiduran di situ, di kasurnya. Nah, begitu udah tiduran, baru sekitar 5 menit, pintu kamarnya itu, jendelanya itu ada yang ngetok, dek 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 gitu kan, dek dek dek. Itu langsung lompat si Mbak Laras, langsung brek, turun di bawah ranjang gitu ya, ngumpet di situ, diem aja. Laras, ada yang manggil dan itu suaranya si Mbak Rara. Laras, bukain jendelanya, katanya. Ya Mbak Larasnya ndak jawab, jadi itu ketakutan, sudah nangis waktu itu ya. Bukain jendelanya, aku mau ketemu Mas Yudi. Itu ngomong seperti itu. Nah begitu aku mau ketemu sama Mas Yudi, Mbak Laras itu kayak terbakar lagi. Rasa takutnya itu kayak hilang setengah, setengahnya itu jadi itu tadi cemburu begitu kan. Langsung bangun kan. Ngapain Ra, kamu ketemu sama suamiku, katanya. Aku kangen, kata si Raranya begitu. Aku kangen, Ras. Tapi kan itu suamiku, katanya gitu. Kamu kok kangen sama suami orang? Setelah itu ngikik si Mbak Raranya, ketawa bukan gegrek ya, tapi ketawa ngikik gitu kan.
Nah di situ baru takut lagi sih Mbak Larasnya. Cuman kali ini dia nggak keluar kamar. Udah aku mau di sini aja. Dia datang ke sini, tak hadepin gitu ya. Cuman aku nggak mau buka jendelanya katanya. Dan suara itu pun hilang. Mbak Laras pun balik lagi ke kasur ke sana. Mungkin sekitar 1 jam nggak tertidur. Akhirnya bisa tidur juga. Entah jam berapa waktu itu. Nah di tengah-tengah tidurnya jam 2 pagi. Mbak Laras itu bangun gara-gara merasakan ini kasur di bawahnya, di kolong tempat tidurnya, itu tuh kayak ada yang nyendul-nyendul gitu, kayak sundul-sundul kepala begitu, duk-duk, tapi nggak sering banget. Apalagi sih ini di bawah kasur gitu kan. Mbak Laras pun akhirnya coba nengokin, itu ada pocong di sana tergeletak. Dan Mbak Laras disitulah dia itu takut bukan main. Soalnya bukan cuman bentukan begitu doang ya. Pocong cuman posisinya tuh mojok ke sana, ke bawah jendela di situ. Bukan cuman pemandangan yang serem doang, baunya itu loh, bau wanginya itu bener-bener menuhin kamarnya si Mbak Laras. Akhirnya dia pun keluar dari kamar kan. Keluar ke sana menuju ke ruang tengah. TV dinyalain lagi waktu itu, cuman duduk di situ. Aku antara marah sama takut waktu itu ya. Apa sih sebenarnya ini gitu kan. Tak lawan, aku ndak boleh takut, Nah malam itu akhirnya sampai pagi Mbak Laras itu ndak tertidur. Dia ya cuman duduk di ruang tengah di situ ya. Dan gangguan-gangguan dari sosok yang menyerupai Mbak Rara itu ndak datang. Baru keesokan paginya sekitar jam 6 Mbak Laras itu keluar beli sarapan nasi bungkus seperti itu ya, dan pulang kan, dia sarapan buat sendiri waktu itu. Nah, lagi baru mau masuk ke dalam rumah, cekrek-cekrek, buka pintu, itu antara ruang tengah sama ruang belakang, ada yang berdiri di situ, dan yang berdiri itu adalah Rara. Rara itu cuman pakai kain kayak kemben begitu doang ya. Ini berdiri miring, posisinya tuh kalau dari depan itu kelihatan samping. Miring begini terus melengos ke arah belakang di situ. Nah di situ Mbak Laras pun, kenapa ya? Aku kok jadi sering digangguin sama Rara? Harusnya aku yang marah gitu ya. Kenapa kok sekarang aku yang digangguin sama si Rara? Kenapa coba? Dan malam harinya, siang harinya tuh biasa aja. Malam harinya bener-bener di situ kedengeran dari kamarnya si Mbak Laras ada suara teriakan-teriakan itu dari samping rumah. Suara teriakan tunggal, nggak ada suara keributan gedebak-gedebuk begitu, nggak ada suara lain yang teriak-teriak, melainkan teriakannya si Rara. Cuman teriak-teriak doang, nggak ngomong apapun, kayak ngejerit-jerit seperti itu ya. Dan itu tuh nyeremin banget. Kok kayak gitu ya tiba-tiba ya. Nah setelah beberapa menit suara itu terdengar, suara itu slep, tiba-tiba mati, menghilang. Suaranya udah hilang. Dan di kamar itu rasanya itu bener-bener hening sehening-heningnya. Sampai telinganya si Mbak Laras itu bunyi nging kayak gitu. Kok hening banget ya tiba-tiba, merem begini kan. Sampai akhirnya ada suara dari telinga kiri. Itu posisinya berarti ini kan posisinya tertidur di atas ranjang. Ini kayak seolah-olah ada orang jongkok di sebelah kirinya Mbak Laras, dan posisinya itu di dekat telinga Laras. Nah di situ kok aku kayak dengar suara ya. Laras kedua kali ngedenger. Disitulah Mbak Laras langsung nengok begini. Itu adalah ya sosoknya si Mbak Rara. Cuman posisinya dia udah dipocongin begitu, dan posisinya tuh jongkok di sana. Mbak Laras sendiri kalau ngelihat Rara dengan pose yang nggak aneh-aneh itu nggak takut, tapi begitu melihat pose yang dibungkus seperti ini, disitulah Mbak Laras itu ketakutan. Akhirnya malam itu juga dia tuh keluar rumah, ninggalin rumah ke sana menuju pulang ke rumahnya sendiri, ke rumah orang tuanya. Saat ditanya
aku digangguin terus sama yang di sebelah situ. Nah, ternyata orang tuanya Mbak Laras itu sudah mendengar kabar seperti yang diceritakan oleh warganya. Ras, gini, kamu sama Yudi gimana? Aku sama Yudi baik-baik aja. Kenapa, Bu, kok ngomong seperti itu? Oh, enggak apa-apa. Ya wis, syukurlah kalau baik-baik aja. Nah, itu kan Mbak Laras, Bu, enggak dulu, nanti dulu, Bu. Apa yang sebenarnya mau Ibu sampaikan gitu kan? Ibu itu agak aneh nih bahasanya, aku pengen tahu. Setelah didesak-desak, akhirnya Ibu pun cerita. Jadi gini, Ras. Ibu itu mendengar dari dari mendengar salah satu tetangga kita. Si ibu ini bukan katanya gitu kan. Apa, Bu? Ya ngomongin masalah itu, tapi kamu jangan langsung kepancing ya nak ya gitu ya. Lah lagian orangnya juga udah ndak ada. Nah itu Mbak Laras langsung nyambung nih, ini jangan-jangan Mas Yudi sama sama si Rara itu. Dan ternyata benar, isu itu ternyata yang ngelihat, yang udah nandain itu nggak cuma satu orang, tapi beberapa warga kalau suaminya Mbak Laras itu ada hubungan sama Mbak Rara gitu kan. Dan akhirnya apa? Ya wis, ibunya pun udah mendengar, Mbak Laras tetap membela Mas Yudi gitu ya. Enggak kok Bu, aku udah begini-begini, udah cobain. Bahkan waktu Rara meninggal kan aku sama Mas Yudi lagi di Jogja sana. Dan Mas Yudi yang biasa-biasa aja gitu, padahal sebaliknya. Dan begitu Mas Yudi pulang, akhirnya itu kan, Mas, kamu sama Rara ada hubungan apa gitu kan. Wih, langsung kan, si suaminya itu langsung, wih kamu ngomong yang bener gini-gini. Memang nggak ada bukti gitu ya, tapi banyak warga yang melihat kamu, Mas. Mau tak kumpulin warga di sini yang lihat kamu? Ya jangan, kata si Mas Yudi, janganlah, itu bikin malu doang. Emang ada hubungan apa? Mas Yudi sih ngakunya, aku nggak ada hubungan apa-apa, cuman ya aku kasihan aja. Rara kan sendiri. Mas, kamu kalau mau kasihan ya Bu, ya jangan sama yang muda, kata si itu ya. Dan Mbak Laras sendiri itu ya karena orangnya udah nggak ada gitu kan, akhirnya dalam hati itu sebenarnya udah memaafkan sih, kalaupun memang benar terjadi suami sama si Rara itu ya, cuman ya orangnya udah nggak ada, mau gimana gitu. Yang penting ini suamiku, Mas, kalau kamu ngulangin sekali lagi seperti ini ya udah, aku nggak mau nerusin ini, kata si Mbak Laras. Akhirnya suaminya ya berjanji nggak akan mengulangi hal tersebut. Tapi sosok yang menyerupai Mbak Rara itu neror Mbak Laras itu sampai 2 tahun, meskipun nggak setiap hari gitu ya, meskipun nggak setiap hari. Jadi misal pulang malam nih Mbak Laras sendirian gitu ya, itu nanti ada yang manggil dari rumah sebelah, Laras, nengok kan, nggak ada suara, lanjutin jalan, mampir sini dulu, kata si itu ya. Ya kayak gitu, sering disapa. Cuman kadang gak ada wujud, tapi di satu sisi, nah rumahnya si Rara itu kan 2 lantai, di depan itu ada balkonnya. Kadang kayak gitu, misal pulang malam-malam, itu ngelihat di atas itu ada sih, ya itu si Mbak Laras tadi, si Mbak Rara itu, mirip kayak gitu, itu lagi berdiri di sana gitu kan. Asem. Dan hal itu dialami oleh Mbak Laras sendiri itu sekitar 2 tahun lamanya, benar-benar hilang. Dan Mbak Laras, ya alhamdulillah juga, kesana-sananya ya sedikit banyak mulai kembali percaya lagi sama suaminya. Itu aja satu cerita yang mungkin tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua. Satu pengalaman dari Mbak Laras, nama sudah disamarkan. Baik, terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Yang sudah jadi mitranya Wiji juga terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.